Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yansi Novianti. Saya sebagai pendamping Leksam SDN Kyang Roke 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku dengan menggunakan teknik Fishbone. Buku yang saya baca yaitu berjudul Buah Manis Kejujuran, yang ditulis oleh Mirwandani Putra. Tebal halamannya yaitu 52 halaman, yang diterbitkan oleh CV Putra Nugraha pada tahun 2020. Ringkasan dari buku tersebut yaitu diceritakan sebuah keluarga sederhana yang tinggal di desa Matren, yaitu keluarga Pak Sabar. Pak Sabar memiliki istri yang bernama Bu Amanah dan seorang anak yang bernama Abdan. Mereka hidup dengan sangat sederhana. Para tetangganya sudah memiliki pekerjaan di luar kota sehingga mereka memiliki ekonomi lebih tinggi daripada keluarga Pak Sabar. Lalu karena keluarganya sederhana itu, anaknya pun yang bernama Abdan itu hanya memiliki sepatu yang biasa untuk dipakai untuk ke sekolah. Dengan keinginan kecil hati Abdan itu ingin sekali memiliki sepatu baru dan meminta kepada ayahnya. Lalu ayahnya pun selalu menasihati dan memberikan semangat bahwa ayahnya pun selalu berusaha untuk menabung dan membelikan sepatu baru untuknya. Lalu suatu ketika di sekolah Abdan diadakan tur ke Museum Gajah. Lalu Abdan pun ikut bersama teman-temannya ke sana. Suatu waktu Abdan dan Ripo menemukan dompet di museum itu. Lalu Abdan dan Ripo pun berebut untuk mengambil dompet tersebut. Lalu Ripo pun ingin mengambil dompet itu dan mengambil uangnya, sedangkan Abdan, karena dia dididik oleh ayah dan ibunya untuk menjadi orang yang baik dan jujur, dia takut dan tidak berani untuk mengambil uangnya. Dia hanya terpikir untuk bisa mengembalikan dompet tersebut. Lalu akhirnya Abdan pulang ke rumah dan menceritakan kepada orang tuanya, kepada Pak Sabar dan Bu Amanah, bahwa dia menemukan dompet pada saat di Museum Gajah. Lalu ayah dan ibunya pun menanyakan kepunyaan siapa dompet tersebut. Lalu Abdan mengeluarkan identitas yang ada dalam dompet tersebut. Saat dibuka ternyata tertulis nama yaitu Bangun. Lalu Abdan pun mengungkapkan keinginannya kepada orang tuanya, yaitu untuk mengembalikan dompet tersebut. Ibu dan ayahnya pun tersentuh dengan keinginan yang terlontar dari anaknya itu, karena mereka tidak menyangka dia mempunyai keinginan untuk mengembalikan dompet tersebut, sedangkan dalam hati kecilnya dia ingin sekali untuk memiliki sepatu baru. Lalu pada esok hari, Abdan dan ayahnya pun mengembalikan dompet tersebut menggunakan sepedanya dan mencari alamat yang mereka tuju. Lalu seiring berjalannya waktu, ditemukanlah alamat yang ada dalam identitas tersebut. Mereka berdiri di depan rumah yang megah, yang besar dan bagus, dan ternyata seorang pemilik dompet tersebut yaitu kakek Bangun, dan dia adalah seorang kakek yang kaya raya. Lalu Abdan dan ayahnya pun dipersilakan untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu mereka ditanya berasal dari mana, Abdan sekolah kelas berapa, dan sebagainya. Singkat waktu, Abdan dan ayahnya pun pulang ke rumah. Keesokan harinya, Abdan masuk ke sekolah. Lalu dititipkanlah uang dari ibunya untuk membayarkan uang sekolahnya. Setelah Abdan tiba di sekolah, Abdan menemui Bu Melia untuk membayarkan uang tersebut. Namun Bu Melia mengatakan bahwa semua uang kebutuhan di sekolah Abdan itu sudah dibayarkan oleh seseorang. Namun Bu Melia tidak mengatakan dari siapa. Lalu Abdan pun pulang ke rumah dan menceritakan kepada ibunya bahwa uang yang harus dibayarkan ke sekolah itu sudah dibayarkan oleh seseorang, namun tidak diberitahu namanya siapa.
Lalu suatu ketika Bu Melia pun menceritakan bahwa yang membayar uang dan kebutuhan sekolah Abdan itu yaitu kakek Bangun yang sudah dibantu atau dikembalikannya dompet yang dikembalikan oleh Abdan dan ayahnya itu. Sehingga yang sudah membayarkan kebutuhan sekolah Abdan itu adalah kakek Bangun, yang mana dia adalah seorang pemilik dompet yang sudah bertemu dengan Abdan dan ayahnya waktu dikembalikan dompetnya. Baik, dari cerita tersebut kita bisa ambil pesan moral atau hikmahnya, yaitu jika kita menjadi orang baik dan jujur dimanapun, kita harus yakin kebaikan pun nanti akan datang kepada kita dengan sendirinya. Jadi jangan lelah menjadi orang baik dan menjadi orang jujur, karena jujur itu merupakan mata uang yang berlaku di mana-mana. Dan kejujuran pun akan membuat seseorang menjadi semakin tinggi nilainya di mata orang lain. Mungkin sekian review buku dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.